Pada sesi kali ini, kami akan berbicara mengenai mindset atau pola pikir si kaya versus si miskin. Ibarat kepingan koin, ternyata miskin dan kaya hanya dipisahkan oleh selaput tipis bernama pola pikir. Salah satu praktisi terbaik di bidang marketing, Bapak Tung Desemwaringin menegaskan bahwa mindset atau pola pikir merupakan sekumpulan kepercayaan yang memengaruhi sikap, tindakan, perilaku, keputusan, dan masa depan seseorang. Tung Desemwaringin mengungkapkan setidaknya ada 21 pola pikir yang menjadikan orang kaya semakin kaya dan sebaliknya orang miskin tidak kunjung pula menjadi kaya. Tentu Anda semuanya bertanya-tanya, kira-kira berada pada posisi mana ya Anda? Apakah Anda sudah berpikir layaknya si kaya? Atau jangan-jangan Anda selama ini masih terjebak dalam pola pikir si miskin? Yuk kita simak ulasannya. Pola pikir ke-1, orang kaya membuat nilai tambah, orang miskin tidak membuat atau membuat sedikit nilai tambah. Teman-teman, nilai tambah adalah kelebihan yang Anda miliki, yang bisa diperlukan atau bermanfaat bagi konsumen Anda dan orang lain, serta tidak dimiliki oleh para pesaing Anda. Nilai tambah ini harus diukur secara jelas, bukan sekedar opini Anda saja ya. Salah satu nilai tambah yang paling penting dalam hidup Anda adalah track record atau catatan prestasi yang sudah Anda capai. Pola pikir kedua, orang kaya memiliki faktor kali, orang miskin tidak punya faktor kali. Setelah memiliki nilai tambah, orang kaya cenderung segera mengalihkan nilai tambah yang mereka miliki. Inilah yang disebut dengan faktor kali. Orang-orang kaya memahami betul konsep ini dan mereka mengaplikasikan konsep ini dalam menjalankan bisnis atau perusahaan. Faktor kali ini berarti orang kaya yang berbisnis mulai membuka cabang yang lain sehingga sekali jual hasilnya bisa berkali-kali lipat. Pola pikir ketiga, orang kaya memastikan orang lain win, baru dia win. Orang miskin berpikir loss, win, win-loss, atau win dulu, baru orang lain yang win. Manusia pada dasarnya egois. Oleh karenanya, jika Anda memberikan kemenangan kepada orang lain, kemudian Anda meminta untuk menang belakangan, maka sudah dapat dipastikan orang tersebut akan setuju dengan tawaran Anda. Hal ini berlaku sebaliknya. Sulit sekali meminta orang lain untuk setuju melakukan apa yang kita kehendaki atau membiarkan kita menang terlebih dahulu. Teman-teman, ada dua konsep menang yang perlu Anda pahami. Yang pertama, Anda menang, lalu orang lain menang. Yang kedua, orang lain menang dulu, baru kemudian Anda. Pemikiran orang kaya selalu menggunakan konsep kedua, yakni mereka membiarkan konsumen, karyawan, dan lingkungan mereka menang, kemudian barulah mereka menang belakangan. Konsep ini erat kaitannya dengan hukum timbal balik. Hal ini karena orang-orang cenderung akan membalas hal yang sama dengan yang ia terima. Pola pikir keempat, orang kaya selalu berdaya atau penuh daya upaya. Sebaliknya, orang miskin selalu dipenuhi alasan yang membatasi. Selalu ingat, meskipun ada sejuta alasan yang menghalangi Anda untuk mewujudkan keinginan dan impian, jangan pernah mundur atau mengubur impian Anda hidup-hidup. Bangunlah pola pikir yang berdaya sebagaimana orang kaya yang selalu mencoba jalan keluar atau bahkan membuat jalan keluar sendiri untuk mencapai apa yang diinginkan. Pola pikir kelima, orang kaya berjuang untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya, tapi orang miskin justru sibuk menyalahkan situasi, lingkungan, orang lain, dan nasib. Hidup kita 100% ditentukan oleh Tuhan dan diri kita sendiri. Kita memang tidak sepenuhnya bisa mengontrol situasi, lingkungan, orang lain, dan nasib kita. Tetapi kitalah yang sejatinya mampu mengontrol respon terhadap hal tersebut. Pola pikir keenam, orang kaya bermain dengan uang untuk menang. Orang miskin bermain dengan uang untuk tidak kalah. Cara si kaya memperlakukan uang mereka sungguh berbeda dengan si miskin.
Orang kaya senantiasa sibuk memperbesar biaya pengeluaran untuk meningkatkan jumlah pendapatan mereka. Sementara itu, orang miskin sibuk menghemat biaya sehingga tanpa sadar jumlah pemasukan mereka hanya jalan di tempat alias begitu-begitu saja. Pola pikir ketujuh. Orang kaya berkomitmen untuk menjadi kaya. Orang miskin ingin menjadi kaya. Siapa sih yang tidak mau menjadi kaya? Banyak orang memiliki keinginan untuk kaya, tapi tidak banyak yang mau berjuang melalui tantangan dan kesukaran untuk meraih predikat kaya dalam hidupnya. Pak Tung Desemwaringin adalah salah satu orang kaya yang berkomitmen menjalani berbagai proses suka dan duka dengan berbagai tantangan untuk meraih apa yang mayoritas orang inginkan. Yap, kekayaan dan ketenaran. Hal ini tentu berbeda jauh dengan si miskin yang hanya ingin kaya dalam angan-angan belaka tanpa usaha keras. Pola pikir ke-8. Orang kaya berpikir besar, orang miskin berpikir kecil. Saat memiliki impian dan impian tersebut ternyata tidak sebanding dengan kondisi keuangan mereka, orang miskin cenderung menurunkan impian mereka. Sebaliknya, orang kaya meningkatkan pendapatan mereka agar sesuai dengan impian atau cita-cita mereka. Pola pikir ke-9. Orang kaya berfokus pada kesempatan. Orang kaya memiliki cara yang tepat dalam melihat segala sesuatu. Mereka memahami bahwa peluang selalu berjalan beriringan dengan hambatan yang ditimbulkan olehnya. Menariknya, mereka fokus pada peluang-peluang baik yang bertebaran di sekitar mereka sehingga hambatan seolah lenyap dari pandangan mereka. Oleh karena itu, perkecillah tantangannya dengan cara mengubah pola pikir Anda dan gunakan strategi yang telah terbukti dan teruji dengan terus belajar dan mencoba. Pola pikir ke-10. Orang kaya mengagumi orang kaya dan sukses lainnya. Orang miskin justru iri pada orang kaya dan sukses lainnya. Orang miskin kerap kali menghabiskan energi mereka dengan cara iri pada orang-orang kaya dan sukses lainnya. Sebaliknya, orang kaya mengagumi dan bahkan berusaha untuk membangun pertemanan yang akrab dengan orang-orang yang lebih sukses dan lebih kaya dari dirinya agar mereka lebih mudah untuk belajar. Nah, teman-teman, itu pola pikir yang dimiliki oleh orang kaya dan orang miskin yang kami kutip dalam buku berjudul Financial Revolution in Action yang ditulis oleh Tung Desemwaringin dan Ongki Hojanto. Silahkan nilai diri Anda sendiri. Apakah Anda sudah menjalani hidup dengan pola pikir sebagai si kaya? Atau jangan-jangan Anda masih terjebak dalam pusaran pola pikir si miskin? Semoga hal ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Terima kasih.